Induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik itu membahas tentang konsep arus listrik yang dapat menghasilkan medan magnet dan medan magnet yang mampu menghasilkan arus listrik. Menurut Faraday, arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan, seperti pada gambar berikut. Nah, dari gambar dan video dapat kita amati bahwa jarum pada galvanometer mengalami penyimpangan apabila magnet digerakkan keluar masuk kumparan. Namun, jika magnet didiamkan di luar maupun di dalam kumparan, jarum galvanometer tidak mengalami penyimpangan. Hal ini membuktikan bahwa medan magnet mampu menghasilkan arus listrik. Prinsip kerja induksi elektromagnetik ini diterapkan pada beberapa alat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama yaitu generator. Generator adalah alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau energi kinetik menjadi energi listrik. Generator terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah generator AC, itu generator yang menghasilkan arus listrik bolak-balik. Yang kedua adalah generator DC, yaitu generator yang menghasilkan arus listrik searah. Nah, ini adalah contoh gambar dari generator AC dan generator DC. Bisa kita lihat perbedaannya bahwa pada generator AC itu menggunakan cincin ganda, sedangkan pada generator DC itu menggunakan komutator ya atau cincin belah. Yang kedua yaitu dinamo AC/DC, yaitu semacam generator tetapi dia relatif lebih kecil yang seperti biasanya digunakan pada sepeda ya. Nah, cara kerja dari dinamo ini hampir sama dengan generator. Yang ketiga yaitu transformator. Nah, transformator ini adalah alat yang digunakan untuk merubah besar tegangan listrik. Transformator biasa disebut juga dengan trafo. Ya, trafo ini terbagi menjadi dua, yaitu ada trafo step down yang gunanya untuk menurunkan tegangan. Kemudian ada trafo step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Transformator pada dasarnya terdiri atas lilitan primer atau NP dan lilitan sekunder. Besar kecilnya tegangan keluaran yang dihasilkan dari transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Nah, jika kumparan primernya lilitannya lebih besar daripada lilitan di sekundernya, maka ini termasuk dalam jenis transformator step down. Namun, jika lilitan sekundernya lebih banyak dari lilitan primernya, maka termasuklah dia ke dalam jenis transformator step up. Pada transformator ideal, energi listrik yang masuk ke dalam kumparan primer itu akan dipindahkan seluruhnya ke dalam kumparan sekunder. Hal ini menyebabkan besar efisiensi dari transformator menjadi 100%, atau secara matematis dituliskan sebagai rumus dari transformator itu adalah IS per IP sama dengan VP per VS sama dengan NP per NS. Dengan keterangan I itu adalah arus, kuat arus, sedangkan N itu adalah lilitan, dan V itu adalah tegangan. Untuk P itu adalah pada lilitan primernya, sedangkan S itu adalah pada lilitan sekundernya. Pada kenyataannya, tidak pernah didapat transformator itu dengan efisiensi sebesar 100% atau ideal. Nah, karena biasanya sebagian dari energi yang masuk itu, yang masuk ke dalam kumparan primer itu akan diubah menjadi kalor. Nah, sehingga perhitungan efisiensi trafonya untuk yang tidak ideal itu dapat kita gunakan rumus di mana efisiensi trafo itu sama dengan P out per P in dikali dengan 100%. Atau bisa juga kita gunakan rumus efisiensi trafonya sama dengan VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Kemagnetan dalam produk teknologi. Ada beberapa produk teknologi yang memanfaatkan kemagnetan di dalam penggunaannya. Contohnya yang pertama itu adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging. MRI ini biasanya digunakan dalam bidang kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit seperti tumor. Alat ini memanfaatkan medan magnet dalam penggunaannya. Yang kedua yaitu kereta maglev atau magnetically levitated, atau disebut juga dengan kereta terbang.
Nah, kereta maglev ini menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong menggunakan motor induksi. Nah, kereta maglev ini sudah diterapkan pada negara-negara maju. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Reaksi nuklir pada PLTN ini menghasilkan berbagai partikel yang berbahaya bagi kesehatan. Agar partikel tersebut tidak menyebar ke lingkungan, maka digunakanlah botol magnet dengan medan magnet yang sangat besar yang akan menarik partikel-partikel tersebut sehingga tetap berada dalam reaktor atau tidak keluar ke lingkungan.